Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, teman-teman, kita akan belajar untuk sort out. Namun, ini berbeda dengan video yang sebelumnya, karena kali ini kita akan sort out sekaligus secara otomatis untuk semua worksheet yang kita punya. Jadi, kalau sebelumnya yang saya bahas itu adalah hanya di satu worksheet saja, kali ini kita akan lakukan ini di semua worksheet sekaligus ya. Ini juga untuk menjawab salah satu permintaan dari eh, teman-teman ya yang langsung masuk di WhatsApp saya. Jadi saya langsung respon dengan buatkan tutorialnya teman-teman. Baik, teman-teman bisa lihat ya di sini. Wait. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada nama. Ya, ini namanya ini sebenarnya acak ya. Dan ini database. Database ini artinya nanti sewaktu-waktu ketika saya sudah sort out dan kemudian saya mau kembali lagi, saya tinggal copy ini aja teman-teman. Ya, jadi data yang kita mau sort itu adalah sort out itu adalah yang ini ya. Jadi ini sheet 2 juga sama ya. Ada sheet 3 juga sama. Letaknya sama, itu semua dari mulai A1 ya. Jadi sekalipun nanti jenis datanya berbeda teman-teman, itu tidak masalah selama datanya ada di mulai dari A1 dan setiap data itu ada apa namanya ini judul atau headernya ya atau judul kolomnya, maka itu akan berlaku sama. Oke. Caranya bagaimana? Kita langsung aja teman-teman ya. Sangat mudah. Saya akan membuat cara yang paling mudah dan dengan jumlah baris yang paling sedikit ya. Kita gunakan sub sortout ya teman-teman. Langkah yang pertama yang kita perlu yang kita bisa gunakan itu menggunakan for next. Hanya saja memang nanti kalau saya pribadi itu lebih prefernya di for each ya. Tapi kita coba lihat dulu ya, teman-teman bisa bedakan nanti setelah kita coba ya. Kita gunakan for next dulu. Kita mulai dengan dim WSS worksheet ya. Saya mulai dari dim dulu ya teman-teman, meskipun biasanya itu saya langsung masuk ke code-nya perintahnya langsung ya, tapi ini kita coba mulai dari dim dulu ya. Ini integer ya. Kemudian teman-teman kita mulai for i sama dengan 1 to 3. Yang harus teman-teman perhatikan di sini adalah penamaan sheet ya. Jadi supaya kita itu bisa mudah untuk mengakses setiap sheet sekaligus dengan satu code saja, maka setiap sheet itu harus punya nama itu berpola teman-teman ya. Jadi biasanya kebiasaan orang itu buat nama sheet itu random ya. Misalkan sheet ini nama data, kemudian kesimpulan dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita lakukan penamaan seperti itu akan susah untuk mengaksesnya dalam satu baris code ya. Jadi memang kalau kita punya data yang banyak, sheet-nya banyak, paling bagus itu begini modelnya. Harus ada angka terakhir itu yang berurut ya. Jadi sebenarnya tidak harus sheet 1, kita bisa ubah namanya ini misal data 1 itu boleh teman-teman ya. Ini juga data 2, ini boleh. Yang penting ada pembeda itu angka terakhirnya. Atau satu data, dua data, tiga data bisa, no problem ya. Oke, kita mulai dengan data 1, data 2, data 3 ya. Oke. Teman-teman perhatikan ya, setelah for i itu kita tutup nanti dengan next i ya. Di dalamnya kita ketik begini. Set, kita mau set WS itu sebagai apa? Kita mau akses satu persatu nih worksheetnya nih. Jadi set worksheet dalam kurung nama sheetnya data dalam tutup kutip, kemudian dan i ya. Coba teman-teman perhatikan. Ketika i-nya 1, maka ini akan menjadi worksheet data 1 ini. Data 1. Jadi ada penulisannya. Ya, jadi sesuai dengan nama ini teman-teman ya. Kemudian waktu dia 2, maka worksheet data 2 ini. Jadi penamaannya data 2. Jadi data itu bisa diubah-ubah teman ya. Nah, penamaannya itu bisa diubah. Yang penting yang seperti saya sampaikan tadi berpola supaya tidak diakses satu-satu. Sebenarnya bisa diakses satu-satu nanti. Ya artinya sheet 1 perintahnya apa, sheet 2 perintahnya apa, sheet 3 perintahnya apa, tapi kan repot ya kalau jumlah worksheet itu terlalu banyak sekali ya. Oke, baik. Selanjutnya kalau sudah jadi begini teman-teman tinggal buat perintah
sort out-nya ya. Jadi kita sort out begini. WS titik ya. WS ini bergantung sesuai dengan nilai I-nya. WS range kita buat A1 saja, teman-teman. Kita gunakan current region. Current region itu jadi maksudnya dari A1, kalau kita kontrol A, ini kan dia gini. Artinya itu maksudnya kontrol A itu diwakili dengan current region. Jadi dia langsung ngeblok semua range ya yang apa namanya yang ada nilainya nih. Jadi kita mau sort out ini semua nih. Oke, gunakan current region saja supaya lebih cepat ya. Kemudian titik sort ya. Kemudian itu kita mulai dari key, kemudian sort order ya. Hanya saja di sini kan hanya satu kolom ya teman-teman. Jadi key-nya itu hanya ada satu. Nanti kalau key-nya ada dua, teman-teman tinggal tambahkan saja sesuai kebutuhan ya. Key-nya itu nama ya. Itu apa? Diambil dari nama kolomnya nih. Ya, kalau di sini ada kelas, ada tanggal ya, itu jadi key-nya. Ya. Selanjutnya nih order ya, order titik 2 sama dengan kita ubah dulu. Ini selanjutnya order ya, order 1.2 sama dengan kalau ascending itu dari A ke Z ya. Descending itu sebaliknya. Kita gunakan ascending, kemudian koma. Kalau teman-teman ada key 2 berarti gunakan key 2 ya. Ini aja kan hanya ada satu kolom ya. Jadi saya gunakan satu saja. Ada satu lagi yang terakhir teman-teman, di sini saya tarik ya supaya kelihatan. Ini ada header ya. Jadi itu yang penting ya untuk sort. Jadi gunakan header titik 2 sama dengan, karena kita bloknya itu dari headernya, dari judulnya, maka kita gunakan XL yes. Oke, selesai. Udah, segini saja teman-teman baris code-nya. Sederhana sekali. Nanti coba teman-teman ya, data 1 ini dari laki ya, data 2 dari laki karena data yang sama ya, dari laki juga. Kita coba cek, berubah nggak? Kita run ya. Oke, begini saja teman-teman. Oke, nggak masalah. Kita kembali lagi. Kita jalankan coba ya. Ini data 1, data 2, data 3 ya. Oke, kita run. Saya run di sini teman-teman. Ya, langsung lihat di sini sudah tersort ya. Berurut. Data 2 sudah berurut. Data 3 sudah berurut ya. Oke, bagaimana kalau seandainya namanya itu ada yang beda, misalkan data 6 misalkan ya, loncat begitu teman-teman. Waktu kita run akan ada subscribe out of range, artinya ada nama worksheet yang kita mention di sini, tapi sebenarnya realnya itu tidak ada teman-teman. Karena kan dia harusnya ada sheet 1, sheet 2, sheet 3, tapi di sini tidak ada. Maka jenis errornya itu subscribe out of range. Ya, makanya ini harus perhatikan ya. Ini harus berurut teman-teman. Kalau mau dari 4, 5, 6 boleh nggak? Boleh 4, 5, 6. Nanti di sini gunakan 4, 5, 6 begitu teman-teman. Oke, sekarang kita gunakan cara yang kedua. Ya, ini kan cara yang pertama ini kalau seandainya kita punya worksheet tertentu saja teman-teman. Artinya nggak semua worksheet kita mau sort out. Bagaimana kalau semua worksheet kita mau sort out? Ya, artinya saya nggak peduli namanya apa. Yang penting semua worksheet ada saya mau sort out. Itu lebih gampang, gunakan caranya itu for each. Ya, saya copy dulu database-nya. Nah, nih. Oke, ya. Saya ubah namanya teman-teman. Ini A, ini B, ini C. Nah, ini kan atau V lah. Ini kan sudah tidak berurut ya, jadi nggak bisa gunakan for next. Tapi kita bisa gunakan for each. Caranya gini, sub sort out 2 ya. Oke, kita mulai dengan dim WSS worksheet. Teman-teman, caranya begini. For each WS in worksheets. Jadi teman-teman, ini dia akan mengecek satu-satu worksheet yang ada di dalam workbook yang kita punya. Tidak peduli namanya apa, dia akan cek satu per satu. Dia akan langsung sort out. Ya. Nah, ini kita tinggal gunakan ini, teman-teman.
copy ini, masukkan ke sini, ya. Nah, ini kan gampang, ya. Kita tidak perlu harus ubah namanya lagi, teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman sudah terlanjur ada beberapa sheet yang tidak mau difilter, mau di sort out, tapi sudah ada dalam, coba dipindahkan dulu worksheet tersebut ya, supaya worksheet yang mau di sort out itu yang ada di dalam workbook itu semua, teman-teman. Oke. Baik, kalau ini bagaimana? Kita coba jalankan ya. Maaf, saya coba perlihatkan lagi nih, for each ada next ya. Jangan lupa ya bahwa ini worksheets, artinya semua worksheet ya yang ada di dalam worksheet ya. Kita coba run. Tak. Itu coba teman-teman lihat, tidak peduli namanya apa, dia sort out semua. Caranya sangat gampang ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah tonton video ini. Supaya mempermudah teman-teman untuk mempelajarinya, nanti saya akan taruh linknya di dalam kolom deskripsi. Kalau teman-teman punya komentar, pertanyaan, atau permintaan ya, teman-teman bisa masukkan di dalam kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih teman-teman.